sumber tadi dari temuan ada beberapa macam hasil pengawasan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, kecamatan sampai bawah. Oke. Tapi ada satu lagi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di podcast penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kudus. Kali ini kita sudah 2 kali di hari Selasa menemani Sobat Bawaslu di manapun Anda berada untuk berbincang-bincang kembali dengan Pak Minan. Selamat datang kembali Pak Minan. Tetap semangat Pak Minan. Semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Seperti yang Anda lihat. Ya. Masih dalam suasana hujan. Alhamdulillah, tapi sudah beberapa hari ini sudah panasnya cetar. Terkena sinar matahari ya. Pak Minan ya. Sehat, Mas. Keluarga gimana Pak Minan, sehat? Alhamdulillah. Sehat semua, Mas. Istri masih satu? Jangan gitu, Mas. Anak 3 ya Pak Minan? Anak 3, istri saya 1. Alhamdulillah. Laki-laki 1. Laki-laki 1. Perempuannya ceweknya 2. Ya. Sekolah semua. Masih sekolah. Alhamdulillah. Masih kecil lah, Mas. Masih kecil. Ya. Iya. Gini Pak Minan, kemarin itu kan kita sudah ngobrol terkait dengan laporan. Ya. Dan kemarin itu ada yang sempat DM terkait laporan kita yang bicarakan kemarin Hari Selasa kemarin itu laporan ketika ada yang melapor terus kemudian bisa enggak untuk dicabut laporannya. Oh, dia sudah lapor Ya tapi kan, kemudian berpikir kok kayak khawatir atau gimana gitu Pak, dia mencabut laporannya atau mungkin kurang apa ya. Ya pasti ada alasan. Ada alasannya lah. Itu saudaranya atau itu bisa dicabut atau memang harus ketika ya sesuai ketentuan di Perbawaslu itu boleh, Mas. Jadi laporan itu bisa dicabut, tapi dengan syarat. Syaratnya itu laporan yang diterima oleh pengawas pemilu itu belum diregister atau registrasi. Berarti belum terregister, masih baru laporan. Jarak 1 hari atau? Ya karena kan dari laporan itu kan setelah ada pelapor menyampaikan laporannya itu kan tidak terus kemudian langsung diregister kan, tidak. Ada kajian dulu itu kan. Ya, diteliti lah. Plenokan di Bapak Ibu Komisioner. Nah, apakah ini memenuhi syarat dan tidaknya? Kalau itu sudah memenuhi kan akhirnya diregister. Lah, boleh dicabut itu manakala belum ada register gitu. Jadi boleh. Tapi ketika sudah diregister Pak Minan, setelah diregister kan berarti kan sudah ada pemenuhan syarat-syarat yang diminta pengawas pemilu. Dia jelang 1 hari misalnya, 1 hari atau 2 hari setelah registernya ini sudah diterbitkan, dia mau mencabut. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Pokoknya itu masih langsung berjalan. Laporan bisa dicabut manakala belum diregister gitu. Kalau sudah terregister nggak bisa. Entah alasan lanjut. Nah, gitu. Itu dari yang kemarin. Ya, terima kasih bagi yang telah merespon pada acara ini. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Karena memang apa ya Pak, itu terkait dengan pemahaman masyarakat terkait laporan, terus kemudian bagaimana sih melaporkan, bagaimana ketika kita mencabut laporan, mungkin kan di benak-benak masyarakat ini masih tabu ya untuk seperti itu. Yeah. Untuk terkait peraturan. Dan ketika kemarin juga sudah kita obrolkan secara apa ya, penuh ya Pak, terkait laporan. Itu kan ada 2 sumber kemarin Pak. Ya, betul. Temuan kalau nggak salah. Ya, laporan dan temuan. Sumber penanganan pelanggaran itu ada 2, sekali lagi saya ulangi bahwa sumber penanganan pelanggaran itu ada laporan dan temuan. Laporan kemarin sudah kita bahas detail sampai ini tadi ada yang nanya. Ya. Terus sekarang kepada ke temuan Pak. Temuan ini kemarin
sedikit itu kan dari hasil pengawasan. Sudah saya singgung kemarin itu kan. Hasil pengawasan. Nah itu hasil pengawasan ini di jajaran dari mulai pengawas TPS misalnya, saya dari bawah ya Pak. Pengawas TPS, kemudian pengawas desa, kemudian ada Panwascam dan sebagainya seperti itu. Itu temuannya itu. Terus kemudian itu kan hasil pengawasan lah. Dia langsung ada temuan apa hasil pengawasan ini ketika jadi temuan. Ini seperti apa Pak langkah-langkahnya? Iya. Jadi sebenarnya temuan kan tadi yang sampean sampaikan itu, Mas Dula sampaikan bahwa temuan itu merupakan hasil pengawasan baik dari Bawaslu provinsi, kabupaten, sampai kecamatan sampai pada pengawas TPS kan itu. Nah ini memang bisa dinamakan temuan, ini memenuhi unsur temuan atau tidak. Ini kan tentunya ada beberapa mekanisme atau syarat yang harus terpenuhi kan. Makanya setelah hasil pengawas itu kemudian hasil pengawasan itu kan dimasukkan di dalam form A itu ya, form A pengawasan, kemudian kita kaji apakah di dalam form A itu terdapat suatu dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau memang ada maka kemudian kita plenokan. Pleno itu kan memenuhi syarat, setidaknya kriterianya itu ada satu itu siapa yang menemukan pelakunya. Ya misalkan Mas Dula saya ikut menjadi pengawasan ya, ikut mengawasi kegiatan kampanye atau apa. Ini kan pelakunya jelas siapa yang menemukan. Saya misalnya. Ya Mas Dula. Ya, yang kedua ini apakah batas waktu penemuan ini belum memenuhi 7 hari, karena maksimal itu kan 7 hari dari kejadian itu. Sama kayak laporan kemarin ya. Laporan ya. Terus kemudian ada lagi ini uraian kejadiannya seperti apa. Itu kan masuk di dalam form A. Pengawasan. Terus kemudian ada siapa yang diduga. Objeknya siapa. Ini kan memenuhi unsur 4 ini harus terpenuhi. Baru bisa menentukan ini bisa kita temuan atau tidak temuan gitu. Jadi harus terpenuhi 4-4-nya. Yang menentukan itu temuan atau tidaknya dari hasil pleno. Hasil pleno dari kabupaten apa kecamatan atau mungkin jadi gini. Yang bisa menindaklanjuti itu kan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten dan Panwaslu kecamatan kan hanya berhenti di kecamatan. Yang desa TPS dan TPS ini tidak bisa melakukan penanganan pelanggaran sendiri. Artinya gini, ketika pengawas desa atau pengawas TPS melakukan pengawasan pada hari itu, kemudian dia menemukan dugaan pelanggaran, maka kemudian disampaikan ke Panwascam. Kecamatan ini bisa menindaklanjuti penanganan pelanggaran ini yang sifatnya administratif, Mas. Karena nanti juga ada penanganan pelanggaran itu kan jenis-jenis pelanggaran ada administratif, banyak kan. Ini saya bocorkan lah. Ada administratif, terus kemudian ada pidana, hukum lainnya, TSM dan sebagainya itu kan ada. Lah, yang Panwascam ini bisanya hanya menangani yang administratif. Seperti misalkan ada APK yang melanggar, ini contohnya. Panwascam itu bisa. Nah, yang misalkan pidana pemilu ini nggak bisa, karena pidana pemilu nanti kan ada kaitannya dengan Gakumdu. Apa itu Gakumdu? Ya nanti kita bahas. Tapi setidaknya Gakumdu itu adalah terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Nah ini yang tergabung ini. Maka ketika ada dugaan pelanggaran yang sifatnya tindak pidana pemilu, maka kecamatan pun harus menyampaikan ke Bawaslu kabupaten. Stop dulu ya Pak. Ya. Saya jeda dulu. Berarti kan ketika ada dugaan pelanggaran yang bersumber dari pengawasan. Betul. Kan temuan. Ya. Temuan ini misal saya ibaratkan di pengawas TPS dulu. Yeah. Pengawas TPS menemukan hasil dugaan pelanggaran di pengawasannya. Yeah. Terus kemudian dia melaporkan ke kecamatan atau desa dulu lah Desa. Terus kemudian kan nanti ke kecamatan. Nah, kecamatan ini kan ada semacam tadi pleno atau rapat lah istilahnya, menentukan ini pelanggaran apa gitu ya Pak. Ketika pelanggarannya ada administrasi, ada pidana, misal di hasil satu pengawasan itu tadi. Itu nanti berarti si Panwascamnya ini
menindaklanjuti yang satu saja, yang Iya. yang administrasi saja. Yang administrasi. Jadi Untuk yang pidananya pidana langsung dilempar ke kabupaten. dari kecamatan ke Iya, kabupaten karena dia nggak punya itu, Gakumdu itu. tiga namanya. tadi unsur Iya. dari Gakumdu. Dan sebetulnya pengawas desa, pengawas TPS, pengawas desa itu juga bisa melakukan penambahan dengan cara misalkan pada saat itu terjadi kalau di hari H misalkan, pada saat di dalam TPS kalau ada yang salah dengan prosedur ini kan langsung diingatkan. Kan ini seperti itu Sifatnya mengingatkan dan memang kalau memang harus ada di rekomendasi pada saat itu juga dia bisa mengeluarkan. Tapi masih dalam konteks administrasi. Yang sederhana administrasi gitu. Pokoknya yang tindak pidana pemilu itu larinya ke kabupaten. Kecamatan bisa melakukan penanganan pelanggaran tetapi yang sifatnya administratif. Oke. Ya. Itu nanti Ya. terlalu jauh mungkin untuk penanganannya ya Pak. Untuk sumbernya dulu aja yang kita Ya. kita mau bahas. Sumber tadi dari temuan ada beberapa macam hasil pengawasan dari Hasil pengawasan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, kecamatan sampai bawah. Oke. Tapi ada satu lagi Mas. Untuk Jadi selain temuan itu dihasilkan Bersumber dari pengawasan. pengawasan, Oke. ini juga ada informasi awal. maksudnya informasi awal nih Pak. Jadi informasi awal ini informasi yang berupa lesan atau tulisan yang disampaikan kepada pengawas pemilu, masyarakat. Misalnya masyarakat menyampaikan dugaan Beda pelanggaran. dengan laporan. Beda, ini beda. Kalau laporan, prinsip laporan, saya ulangi lagi, prinsip laporan itu kan dia harus mengisi form laporan. Dia mau itu melaporkan ke Bawaslu-nya. namanya jelas, uraian kejadiannya, kapan waktunya, ini kan jelas. Harus syarat formal material kan jelas. Iya. Kalau informasi awal ini, misalkan Mas Dullah bukan menjadi pengawas ya, tapi jadi masyarakat biasa. Iya. Pak Minan, ini ada kegiatan seperti ini, Di kegiatan sini. kampanye, kegiatan ini di sini. Ini Sudah, ada sudah. pelanggaran. Ah. Saya rasa ini ada pelanggaran karena dia kan belum tentu tahu ya. Omongan atau Mm-mm. WA atau Gini maksudnya, semacamnya. entah itu pelanggaran atau tidak, tapi dia memberikan informasi. Nah, ini bisa dijadikan sebuah sumber dari temuan terkait informasi awal. awal itu. Jadi menyampaikan ke kami, ke pengawas, baik itu melalui lesan atau tulisan atau melalui semacam apapun. ya WA atau apa bisa itu juga. Hanya sekedar informasi sederhana lah ibaratnya. Terus akhirnya kan tugas dari pengawas apa? Ya penelusuran itu, Mas. Itu dari temuan itu selain pengawasan dari pengawas, hasil pengawasan itu Iya. ada informasi awal dari masyarakat. Baik. Itu ya. Berarti ada dua ya Pak untuk temuan sendiri itu dari pengawasan Dari hasil pengawas pengawasan, ya. Terus kemudian dari hasil informasi awal yang dari masyarakat. Dari masyarakat. Ya. Iya ya. Silakan Oh iya. Pak Minan. Terima kasih. Mas John? Siap Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Maaf dari sebelumnya ini teh nggak pakai gula ya? nggak pakai gula Pak Minan Sesuai karena request saya. ya Pak Minan nanti ada masalah kalau pakai gula. Karena saya tidak suka yang manis-manis. Oke, siap. Oke. Lanjut. Gini Pak Minan, tadi ada informasi awal. Kita pengen tahu sih informasi awal ini kan dari masyarakat. Mungkin masyarakat sendiri kan nanti menarik juga untuk memberikan informasi awal ini. Ya. Agar dapat masyarakat ini memberikan informasi awal yang lebih maksudnya terbuka lah sama kita. Intinya kan gitu Pak. Untuk dapat informasi awal ini dia memberikan informasi itu hanya sekedar memberikan informasi saja atau dia nanti dapat beberapa memberikan informasi seperti ini. Kasusnya sampai mana? Tetap jadi gini Mas. Kasusnya sampai mana kan perlu tahu ya Pak. Terkait dengan informasi awal itu kan alurnya ya. Alurnya dari informasi awal itu setelah kita mendapatkan informasi, maka kemudian kita membuat tim penelusuran. Tim penelusuran terkait dengan kebenaran informasi itu. Apakah itu memang informasi yang disampaikan oleh informan itu memang mengandung unsur dugaan pelanggaran atau tidak?
maka Bawaslu perlu membentuk yang namanya satu tim untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal itu. Sistemnya seperti apa lulusan? Ya, sistemnya jadi hasil rapat biasa kan, semuanya kan kita putuskan dengan rapat pleno kan. Setelah adanya informasi Informasi awal awal itu kita rapatkan, itu tadi yang kita rapat, kemudian kita memang kalau memang itu benar-benar ada di dugaan kita kan pengawas kan kira-kira oh ini maksudnya pelanggaran ini kan itu. Kemudian kita membuat satu tim yang namanya tim penelusuran terhadap hasil informasi awal itu, kemudian kita sebar. Artinya sebar apa? Kita kasih tugas. Benar nggak? Di kejadian ini tempo lalu iya, kan? itu kan nanti juga setelah kita pembentukan tim penelusuran itu kan ada yang namanya klarifikasi informasi awal juga. Jadi menggali informasi kalau dari pihak secara administratif, kalau pengawasan itu kan hasil pengawasan masuknya form A, laporan nanti masuknya form A1, terus kemudian nanti laporannya A2. Nah ini nanti masuknya di A6. A6 ini terkait dengan formulir informasi awal. Nah informasi awal ini kan jelas nanti di situ kan ada siapa yang memberikan informasi, ya kan? Kejadiannya di mana, uraiannya apa, ini jelas. Nah setelah itu maka kemudian pengawas melakukan penelusuran melalui minta informasi kepada kira-kira masyarakat siapa yang kira-kira bisa dimintai. Ya kira-kira seperti itu. Seperti kalau hasil pengawasan, hasil temuan atau hasil laporan itu kan nanti kan kita juga klarifikasi. Formnya kan berbeda lagi ya, form klarifikasi. Kalau ini formnya nanti form permintaan kira-kira permintaan informasi awal. Itu juga sama nanti siapa. Seperti kalau kita klarifikasi lah. Artinya gini, berarti kan di informasi awal itu kan masih menentukan itu temuan atau tidak. Iya, jadi belum tentu terus itu menjadi satu kepastian bahwa belum ini penanganan pelanggarannya kan? Belum. Jadi setelah kita melakukan kita tuangkan di A6.1 kalau nggak salah itu kan terkait dengan informasi-informasi yang kita minta kepada masyarakat. Didapatkan lebih. Kalau memang ada nanti kan berarti ini masuk pada temuan dugaan pelanggaran atau tidak. Nah, setelah dinyatakan bahwa ini masuk pada dugaan pelanggaran, maka yang dilakukan adalah nanti untuk melakukan klarifikasi. Tentunya seperti register klarifikasi. Penanganan pelanggarannya lah. Ya, jadi register otomatis ketika ini sebelum register ya. Setidaknya setelah informasi itu kita dapatkan dari semuanya sudah dapat, ya jelas kita rapat menentukan. Tetap nanti yang ditanyakan Mas Dula itu kan apakah si pemberi informasi ini mendapatkan informasi apakah itu memang ada dugaan pelanggaran atau tidak. Ditindaklanjuti sama Bawaslu atau tidak. Nah, itu untuk mengantisipasi itu juga sudah diatur di aturan bahwa pemberi informasi nanti pada akhirnya dia tetap dikasih pemberitahuan, entah itu memenuhi unsur dugaan pelanggaran atau tidak, dilanjutkan atau tidak, ini nanti tetap dikasih tahu. Biar ada kejelasan dari masyarakat yang karena itu salah satu keterbukaan dan memang aturannya juga seperti itu. Jadi jenengan misalkan kasih informasi saya jangan khawatir, nanti tetap suatu hari kita kasih informasi itu dan maksimal dari maksimal penelusuran itu 7 hari. Sejak ada informasi awal ini. Sejak misalnya saya memberitahukan. Ya. Dan jenengan memberitahuan berarti tunggu aja 7 hari seperti apa. Kalau memang 7 hari nggak ada pemberitahuan itu yang salah ya yang pengawasnya, karena ada suatu salah. Ada atau tidaknya tetap ada pemberitahuan. Gini, ada tidaknya dugaan pelanggaran, memenuhi atau tidaknya ini juga harus dikasih tahu. Selain di pemberitahuan kepada informan itu juga wajib ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor Bawaslu. Biar tidak ada dusta di antara kita gitu loh. Ini percayaan publik semakin kuat, Pak. Iya, Mas Dula. Selain Pak? Selain itu untuk tadi ada hasil pengawasan, terus kemudian hasil informasi awal, ada lagi nggak Pak? Mungkin nggak ada, cukup 2 itu saja ya. Jadi hanya 2 temuan itu bersumber dari hasil pengawasan langsung
Bawaslu, Panwaslu, kecamatan maupun desa dan sebagainya, terus tidak ada informasi awal. Ya, itu Mas, wis cukup itu. Jadi temuan ya hanya itu. Ya, kategorinya seperti apa ya? Kalau memang memenuhi unsur dugaan pelanggaran ya kita tindak lanjuti. Kalau tidak ya tidak. Tapi tetap kita sampaikan kepada pelapor pemberi informasi itu. Dan dalam hal kajian Mas, dalam hal kajian ini, oh ya silakan diminum. Kayaknya saya yang banyak bicara tapi jenengan yang sudah lorong. Jenengan yang terlalu haus. Jadi itu kan juga nanti bisa dalam penelusuran ya, atau dalam kajian itu kita kan dari Bawaslu bisa didampingi oleh penyidik dari kepolisian, kemudian dari kejaksaan, didampingi dari itu ya Pak. Iya. Tapi dari unsur ini kabupaten Gakumdu yang tergabung dalam sentra Gakumdu itu bisa kita didampingi itu. Jadi tidak sendirian. Gini Pak Ketua, kadang gini ya, mungkin kalau pengawas itu kan dari unsur tadi kecamatan, desa, terus kemudian TPS, kabupaten. Di kabupaten dan juga di kecamatan kan juga ada kesekretariatan atau sekretariat di situ. Apakah nanti unsur-unsur di sekretariat ini ketika di lapangan itu dia sebagai pengawas pas ketika ada acara itu termasuk pengawas enggak Pak? Oh iya. Misalkan sekretariat loh, kadang kan gini, kamu enggak pengawas, kamu staff gitu. Ya. Oke, itu dijelaskan di sana memang. Jadi yang namanya pengawas itu selain dari anggota ya, komisioner ya, biasanya yang itu kan per divisi-divisi itu, staf pun juga bisa menjadi bagian dari pengawas. Kesekretariatan bisa menjadi bagian dari pengawas di saat memang dia ditugaskan untuk melakukan pengawasan surat tugas ya, untuk mengawasi ini, kegiatan ini gitu. Jadi kan sumbernya tadi kan dikatakan sumbernya dari mana yang misalnya temuan tadi kan dari pengawas. Berarti kan misalnya bagian dari itu, pengawas itu bagian dari sekretariat itu juga. Bagian dari pengawas. Makanya saya mengatakan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun desa dan TPS. Nah, sekretariatan ini masuk dalam kategori di dalamnya Mas, sudah belum otomatis. Untuk pengawas yang mungkin dari TPS dan pengawas desa Pak, itu kan hanya sekedar mengawasi terus kemudian dia memberikan informasi terkait pengawasan yang di dalamnya ada dugaan pelanggaran atau tidak. Tapi tidak bisa si pengawas ini tidak bisa untuk melakukan penanganan pelanggaran apa bisa Pak? Bisa Mas, saat itu juga bisa, cuman dia tidak bisa gini loh. Ada klarifikasi yang seperti ada form ini kan nggak bisa. Dan misalkan kalau pada saat pelaksanaan pencoblosan misalkan, ada setelah orang mencoblos kemudian dia tidak jarinya kepintaran, itu kan harus diingatkan pada saat itu juga. Nah, kalau memang dia tidak mau diingatkan, maka kemudian itu baru menjadi suatu temuan. Nah, temuan ini kemudian disampaikan kepada pengawas desa menyampaikan kepada pengawas kecamatan. Berarti kan dan nanti atas lagi. Iya, hari berikutnya ini baru dilakukan proses penanganan pelanggaran itu. Pada prinsipnya kan semua mau diingatkan, karena menjadi salah satu kewajiban Bawaslu beserta jajaran di bawahnya itu kan tugas dari pengawas itu adalah melakukan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran. Nah, itu kan menjadi dugaan-dugaan pelanggaran ya. Kalau seperti yang kemarin di tahun 2020 Pilkada, itu kan masa pandemi ya. Itu ada kewajiban harus memakai masker, jaga jarak, harus termasuk peraturan yang harus Iya, itu harus peraturan yang harus dipenuhi. Kalau memang tidak ya, maka pengawas bisa membuat itu menjadi bagian dari dugaan pelanggaran. Tapi administrasi. Iya, administrasi gitu. Pokoknya intinya yang bisa menangani pelanggaran itu adalah minimal kecamatan, kabupaten, provinsi. Ya Pak Minan, untuk tingkat kecamatan, kecamatan itu kan ada semacam bisa menangani penanganan pelanggaran. Tapi tadi kan dikatakan ada penanganan pelanggaran yang jenisnya administrasi, pidana tadi nggak bisa.
apa administrasi saja atau kode etik bisa tuh atau enggak tuh Pak? Kode etik ya tetap di kabupaten Mas. Berarti hanya administrasi. Iya, administrasi saja yang ringan-ringan saja mereka itu. Sebenarnya tapi mata dia itu harus tajam loh Mas. Karena kebanyakan kegiatan kan di kecamatan. Iya, yang paling dekat. Dan berapa orang itu? Hanya 3. Tambah sekretaris berapa itu kan, makanya butuh pengawas partisipatif Mas. Sekali lagi pengawas partisipatif itu penting. Nggak mungkin Bawaslu akan bekerja sendiri tanpa keterlibatan masyarakat. Itu lagi unsur pengawasannya, Iya. belum nanti ketika ada beberapa dugaan pelanggaran yang di situ harus penanganannya harus Bawaslu sendiri. Penanganan pelanggaran itu kan 3+2 untuk pilkada itu. Kalau pemilu 7+7. 3+2 aja itu kan 3 hari, sebenarnya 3 hari selesai. 2-nya itu kan untuk penambahan informasi Mas. Baru 1 penanganan pelanggaran. Iya. Belum nanti ada bareng. Ya nggak usah dibayangkan lah, kita sudah merasakan pernah kok. 1 hari kita ngundang orang 10 ya pernah kan. Ya seperti itu tadi obrolan kita. Ya mungkin sederhana ya Mas. Ya Pak, kita memberikan informasi sedikit-sedikit tapi insya Allah terus lah kita akan kembali setiap hari Selasa di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Kudus. Tetap subscribe, komen, like, bisa dikomen untuk kita diskusi seperti ini. Ada pertanyaan untuk pengembangan kita diskusi lagi untuk Pak Minan, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Kudus. Saya Dula beserta Pak Minan. Terima kasih Dula. Beserta Mas Zaki. Ya Mas Zaki, kru kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.